selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas lukisan naturalis yang populer di dunia. Naturalisme dalam seni melibatkan penggambaran alam dan kehidupan dengan detail yang sangat mendalam, menciptakan karya yang seakan-akan hidup di mata kita. Mari kita mulai dengan beberapa pelukis hebat dari Indonesia dan luar negeri yang telah mencuri perhatian dunia. Hayemaking 1977, Jules Bastien Liebig. Under a Bird Tree Evening tahun 1842 sampai 1843. Theodore Rousseau. View of the Forest of Fontainebleau tahun 1830. Jean-Baptiste Camille Corot. The Meeting tahun 1884. Marie Bashkirtseff. Pantai Flores tahun 1942 dari Basuki Abdullah. Pertama, mari kita lihat pelukis Indonesia Abdullah Suryo Subroto tahun 1935, yaitu Pemandangan Gunung. Lukisan Pemandangan Gunung ini telah menjadi cikal bakal dari lukisan klasik di Indonesia, yang mana lukisan ini dapat mempengaruhi pelukis naturalis dalam menggambarkan pemandangan lokal Indonesia dengan gunung yang menakjubkan. Abdullah Suryo Subroto tidak hanya menangkap keindahan alam, akan tetapi juga merasakan keharmonisan yang ada di dalamnya. The Highway, John Constantine. Lukisan ini menggambarkan gerobak jerami, sejenis gerobak yang ditarik kuda, digiring menyeberangi sungai dangkal oleh seorang pekerja pertanian yang bertengger di punggungnya. Kuda-kuda itu tampaknya berhenti di tengah penyeberangan, seolah-olah untuk menyajikan pemandangan dengan lebih baik daripada penonton. Dan saat mata memoles, lukisan itu ditarik ke dalam lekukan lembut tepian sungai, diundang untuk berlama-lama berbagi. Detail dari lukisan itu, pantulan belang-belang di air, dedaunan pohon, dan kedalaman lapangan yang diterangi matahari di luar, di mana sekelompok pembuat jerami dapat terlihat sedang mengerjakan sesuatu. Sunrise in the Catskill Mountain. Lukisan ini memberi kita pemandangan dari sudut pandang berbatu yang menghadap pegunungan Catskill saat kabut pagi naik dari lembah di bawahnya. Tepian yang terjal lengkap dengan singkapan batu yang mempunyai gerigi. Terlihat pohon yang tumbang dan semak belukar yang kusut. Membingkai latar depan menawarkan potret hutan belantara Amerika yang murni. Sunrise in the Catskill adalah salah satu karya paling awal yang dibuat oleh pelukis landscape Inggris Amerika Thomas Cole sebagai tanggapan atas landscape pedesaan negara bagian New York, khususnya area di sekitar lembah sungai Hudson. Hayemaking tahun 1877, Julian Bastien Liebig menggambarkan seorang wanita muda berwajah segar, kelelahan setelah bekerja seharian, duduk di tepi ladang jerami. Sementara itu, seorang pendamping pria tertidur di bagian sebelah belakangnya. Lengan dan kaki mereka kendur dan bersujud dari pekerjaan. Garis cakrawala yang tinggi dari karya tersebut memungkinkan
ladang jerami dengan warna kuning pucat dan peraknya untuk mendominasi komposisi di satu sisi. Namun, raut wajah dan tubuh dipilih dengan sangat cocok, presisi, sehingga langsung menarik perhatian. Keakuratan, representatif, dan informalitas pose yang begitu tampak memberikan kualitas bagus fotografi pada lukisan itu. Under Birch Tree Evening tahun 1842 dari Theodore Rousseau. Lukisan ini juga dikenal sebagai The Press. Lukisan karya seniman sekolah Barbizon Theodore Rousseau ini menunjukkan rerimbunan pohon birch saat matahari terbenam. Kulit kayunya yang berbintik-bintik dan daun keemasannya diterangi oleh cahaya malam saat mereka berdiri, dikelilingi oleh kegelapan yang sudah membayangi latar depan. Di bawah pepohonan, sesosok manusia, mungkin pendeta yang dirujuk dalam judul alternatif, sedang duduk membaca buku. View of the Forest of Fontainebleau tahun 1830. Lukisan ini dibuat oleh seniman Perancis Camille Corot, yang mana menggambarkan medan terjang hutan Fontainebleau, tempat pelukis naturalis sekolah Barbizon telah memantapkan dirinya selama tahun 1820-an sampai 30-an. Pohon besar di hutan, pohon eks besar di hutan memberikan bayangan yang dalam pemandangan, sementara sungai diterangi oleh sinar matahari di kejauhan. Di latar depan, seorang wanita muda yang bertata api bersandar di tepi kolam yang dalam membaca sebuah buku. The Meeting tahun 1884. Mari bangkit semua. Pakaian usang dan lingkungan lusuh mereka menunjukkan suasana perkotaan kelas pekerja. Beberapa anak laki-laki mengenakan baju sekolah, sementara di sebelah kanan seorang gadis muda juga berpakaian sekolah pergi. Bangunan-bangunan mendominasi bingkai atas, sehingga hanya seperti langit yang warnanya hampir sama dengan plesteran terlihat di baliknya, seperti banyak lukisan bergenre naturalis. Informalitas pemandangan yang tampak jelas dan ketepatan visual renderingnya menunjukkan keidentikan pada fotografi. Pantai Flores tahun 1942 dari Basuki Abdullah. Contoh lukisan naturalisme terakhir adalah lukisan Pantai Flores tahun 1942. Basuki Abdullah yang merupakan anak dari Abdullah Suryo Subroto. Selain sang ayah yang berpengaruh pada dunia seni rupa, Basuki Abdullah juga menjadi salah satu orang yang berpengaruh terhadap seni rupa Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like-nya ya, agar kita bisa menonton video berikutnya. Terima kasih.